Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Sebelum saudara duduk, beri salam kanan kiri saudara, katakan, saya senang sekali berjumpa dengan engkau. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Dengan kasih saya minta istri saya dulu, jangan dulu turun. Ya, ini kali pertama saudara saya berada di depan saudara di gedung yang baru ini saudara. Satu hal yang ya mungkin ini awal jadi saya gugup-gugup, tapi berdoa supaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saya menyembah di bawah saudara, saya diteguhkan di dalam hati bahwa ceritakan apa yang engkau alami, ceritakan apa yang engkau nikmati bersama dengan Tuhan. Judul tema kita dalam bulan ini tentang keluarga dan tema kita Tuhan di dalam keluarga saudara. Jadi saya rasa perlu untuk bercerita sedikit tentang background keluarga kami saudara. Jadi biarpun bagaimana kami adalah produk dari sebelumnya saudara, dari orang tua saudara. Kalau kami ada hari ini semua karena Tuhan dan tidak lepas dari orang tua kami di masa lalu. Kenapa saya minta istri saya untuk tinggal dulu saudara? Karena saya bercerita sedikit bahwa istri saya adalah keluarga dari bapak ibunya adalah seorang majelis yang cinta Tuhan juga melayani Tuhan. Dan kalau saya mau cerita bahwa kalau ada sepupu-sepupunya dia yang bermasalah saudara, dididik di bapaknya dia saudara. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, kalau ada yang jauh dari Tuhan, dibawa ke bapak saya, bapak mertua saya sehingga dididik. Jadi saya mau katakan bahwa dia juga dari keluarga yang sama-sama cinta Tuhan saudara. Dan hari ini kami boleh melayani bersama-sama semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat istri saya, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Dan saya pun sendiri dari keluarga yang memang kita tidak pernah tahu dari keluarga mana kita dilahirkan saudara. Kita tidak pernah tahu dari orang tua seperti apa, kita tidak pernah bisa memilih. Tetapi kalau hari ini kita boleh hadir di keluarga yang Tuhan sudah berikan, mari bersyukur bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita, amin. Bapak ibu saya adalah seorang pendeta yang diutus oleh Sinode GBI untuk membuka 3 cabang GBI di Indonesia. Ketika dia lulus kuliah, dibukakanlah peta Indonesia saudara. Mana titik yang peta tidak menyala lampunya, berarti di situ belum ada gereja Betel Indonesia, belum ada gereja. Dan 3 titik itu yang ditunjuk adalah Bengkulu, Kendari, dan Kolaka saudara. Dan diutus pertama ke Bengkulu untuk membuka cabang GBI di sana saudara. Dan puji nama Tuhan, bukan gerejanya tetapi jiwa-jiwa yang dilawat saudara di sana dimenangkan Tuhan. Bukan dengan mudah saudara, bukan dengan perjuangan yang tidak ringan, tetapi perjuangan yang begitu berat. Tetapi saya melihat itulah contoh yang diberikan orang tua kepada saya. Sampai hari ini saya melihat teladan itu bagi hidup saya. Ketika di Bengkulu sudah terbuka kurang lebih 200 jiwa dididik, dimuridkan, muridnya melanjutkan untuk menjadi gembala di tempat itu. Kemudian dikirim ke Kendari saudara, karena 3 lampu belum menyala. Yang pertama Bengkulu sudah menyala. Kendari saudara, dibuka di Kendari, akhirnya di Kendari dididik, dimuridkan juga saudara. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan murid Bapak sendiri untuk menggantikan di tempat di Kendari yang sudah terbuka. Dan yang terakhir di Kolaka saudara, ketika di Kolaka pun terbuka dan dididik, diajar, dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Bahkan 1 orang gila pun boleh diselamatkan Tuhan dan menjadi sesuatu yang menjadi sukacita buat kota itu. Karena 1 orang gila ini sering melempar rumah orang, sering mengganggu lingkungan sekitar, jadi meresahkan pemerintah saudara. Ketahuan bahwa orang ini meresahkan saudara. Tetapi dengan cara Tuhan, dia dididik, dia diajar. Saya melihat bahwa bapak saya mengajar dia, di khotbah malah mengkhotbah.
dididik, diinjili, dia menginjil balik saudara. Tetapi tidak putus-putus dikerjakan dengan iman, percaya, dan pada akhirnya dia boleh diselamatkan, dia diubahkan Tuhan. Dan jadi kesaksian satu kota bahwa satu orang gila yang bikin merusuh kota itu menjadi waras. Dan hari ini boleh melayani Tuhan di Kolaka. Satu teladan dan contoh yang saya lihat bahwa itu tidak mudah. Tetapi inilah hubungan sama tema ini. Kalau ada Tuhan di dalam keluarga, di dalam pribadi, lepas pribadi, tidak ada yang tidak mungkin. Amin saudara. Haleluya. Kita baca ayat firman Tuhan hari ini saudara. Tuhan di dalam keluarga. Pastor Peter memberikan saya satu ayat yang hari-hari ini saya terus renungkan saudara. Dan ada beberapa berkat yang saya mau bagikan kepada kita. Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Ya, saya pasang ini saudara, keluarga kecil saya bersama istri dan anak, bersama orang tua, dan keluarga besar saya ini saudara. Semua mereka yang melayani di tempat ini, yang sama-sama berjuang buat Tuhan, inilah keluarga saya saudara. Next. Ya, kita baca bersama-sama saudara. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya engkau diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan rindu setiap kita punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Dia rela mati buat saya dan saudara untuk menyambungkan kembali hubungan yang rusak itu saudara. Dan Tuhan berikan nyawanya, dia turun ke dunia ini menebus setiap kita. Sebenarnya kita dibuang di dalam dosa, tetapi oleh karena kasih karunia kita ditebus. Dan dia mau bersekutu dengan kita. Ini Yosua berkata bahwa, tetapi jika engkau anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Engkau mau beribadah kepada Allah nenek moyang kita, atau kepada Allah orang Amori yang engkau diami negerinya hari ini. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya gini saudara, bahwa ketika ada Tuhan di dalam keluarga, pasti ada sukacita, damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Ketika ada Tuhan di dalam keluarga, pasti juga ada kemenangan. Ketika ada Tuhan di dalam keluarga, pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan, pasti suatu keluarga saudara akan dipulihkan. Agak macet ya. Saya minta teman di belakang untuk bisa bantu saudara ya. Haleluya. Saya kembali bahwa begini. Yosua saudara, kalau kita kembali flashback mengingat cerita bangsa Israel, Yosua menulis firman ini, ayat ini ketika umurnya sudah hampir di ujung Tuhan mau panggil saudara. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia bagikan ini setelah itu dia dipanggil Tuhan. Dia berikan warisan terbaik buat anaknya, buat keluarganya, yaitu apa? Tetap beribadah kepada Tuhan. Seringkali di dunia ini warisan kita berharap dari orang tua kita, harta orang tua diberikan ke kita, rumah, tanah. Tetapi harta yang luar biasa yang dibagikan oleh Yosua dikatakan, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Tidak ada tantangan boleh ada, situasi boleh
menghimpit bangsa, menghimpit keluarga Yosua. Saudara bisa bayangkan saudara, bangsa yang dia pimpin melenceng untuk pergi kepada Allah orang Amori. Tetapi kita lihat bahwa Yosua dan bersama keluarganya tetap punya pendirian, tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, sukacita dan damai sejahtera ketika Tuhan ada itu pasti, saudara. Rujukannya di mana? Alkitab berkata begini, damai sejahtera aku berikan bagimu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, apa yang aku beri tidak sama yang dunia beri. Karena itu ketika ada Tuhan di dalam keluarga kita, Alkitab berkata damai sejahtera itu kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera itu tidak sama yang dunia beri. Saudara, kalau kita terima hadiah dari orang lain, itu kita biasanya sukacita damai sejahtera. Tetapi ketika ada tantangan, bisakah kita damai sejahtera? Oleh karena itu saudara, damai sejahtera yang Tuhan beri tidak dipengaruhi oleh kondisi kita hari ini. Damai sejahtera yang Tuhan beri tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita hari ini. Karena yang kita tahu dia ada di dalam kita. Ketika dia ada di dalam kita, Alkitab berkata tidak ada perkara yang mustahil. Saudara mungkin datang dengan pergumulan, suamiku mungkin Tuhan, kapan diubahkan? Saudara berkata, Tuhan anakku belum Tuhan tolong. Tapi percaya saudara, ketika ada Tuhan di dalam hidup setiap kita, di dalam keluarga kita, maka perkara-perkara janji Tuhan, dia berkata, damai sejahtera ini kuberikan bagimu. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, mari percaya, ketika ada Tuhan di dalam keluarga kita, dia katakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan saudara kemenangan. Itu janjinya, bukan kata saya, kata Tuhan. Ketika ada Tuhan di dalam keluarga kita, kita percaya ada kemenangan. Mungkin saudara, orang di sekitar saudara mungkin bisa menipu saudara, bisa membuat saudara jatuh di dalam segala pergumulan yang saudara tidak harap, tetapi itu bisa menjadi momok yang menakutkan kepada hidup saudara. Tapi mari percaya bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Saya pernah kena tipu saudara, pada akhirnya hampir saya masuk penjara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya malu saudara. Tapi saya akui bahwa saya kurang berhikmat. Saya membantu orang dengan tulus, tapi ternyata orang itu menjebak saya dan pada akhirnya saya dikejar-kejar orang. Tapi saya pegang kata ini, Tuhan bilang aku adalah pahlawan buat hidupmu. Aku adalah pahlawan, aku adalah pahlawan, aku adalah pahlawan. Dia tidak sekedar berdiri sebagai Tuhan yang melihat saudara, tetapi dia Tuhan juga yang bergerak. Amin. Tuhan Allahmu ada yang antaramu sebagai pahlawan. Yang ketiga saudara, pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan. Ketika ada Tuhan di dalam hidupmu, pasti ada berkat Tuhan. Memang bukan berkat yang kita kejar ketika ikut Tuhan. Tetapi mari percaya, Alkitab berkata kejadian tentang keluarga Obed-Edom saudara. Keluarga Obed-Edom. Saudara, kalau saudara baca keluarga Obed-Edom ini, ketika tabut Tuhan berada di rumah keluarga Obed-Edom selama 3 bulan, Alkitab mencatat bahwa selama 3 bulan tabut Allah berada di rumah Obed-Edom, keluarga itu diberkati. Bicara tentang tabut Allah, bicara tentang kehadiran Tuhan. Bicara tentang tabut Allah, bicara tentang Tuhan di dalam keluarga itu. Dan Alkitab mencatat selama 3 bulan tabut Allah berada di keluarga Obed-Edom. Keluarga itu diberkati Tuhan. Ada pujian di dalam keluarga, ada sukacita di dalam keluarga, ada Tuhan di dalam keluarga. Mari percaya, jangan gentar, jangan takut. Terus naikkan pujianmu di dalam keluarga, hadirkan Tuhan di dalam keluarga. Maka berkat Tuhan akan tercurah buat saya dan saudara. Saya mengalami saudara. Nanti saya cerita betapa Tuhan terlalu baik buat saya. Yang keempat saudara, ketika Tuhan ada di dalam keluarga, mari percaya dia Tuhan yang menyembuhkan. Saudara mungkin hari ini sakit dengan segala pergumulan yang mungkin dokter bilang stadium akhir. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam keluarga, janjinya dia berkata, bilur-bilurku telah menyembuhkan engkau. Di atas kayu salib dia selesaikan semuanya. Masakan hal yang sederhana Tuhan tidak kerjakan buat hidup saudara. Itu ketika ada Tuhan di dalam keluarga. Dan yang terakhir,
Banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi saya simpulkan ada 5 saja saudara. Dan yang terakhir, ketika ada Tuhan di dalam keluarga saudara, pasti keluarga saudara dipulihkan. Amin. Ayatnya kita baca bersama-sama dalam Amos 9 ayat yang ke-14. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Israel siapa saudara? Saya dan saudara. Kalau hari ini saudara berpikir Israel hanya di negeri Israel saja, Alkitab mencatat bahwa kita ini dicangkokkan, ya. Kita ini bagian-bagian dari Israel rohani hari ini. Dan satu kebenaran yang luar biasa, Tuhan bilang begini saudara, bahwa pasangan kita tentang saudara itu suami atau istri, Alkitab mencatat pasangan kita adalah teman pewaris kasih karunia. Yang datang sama istri dengan suami, coba bilang, kamu adalah teman pewaris kasih karunia buat aku. Yes, Tuhan rindu memberkati kita, Tuhan rindu mencurahkan kasih karunia-Nya buat kita dengan satu tujuan, akhirnya kelima hal yang Dia berikan kepada kita ketika Tuhan ada di dalam keluarga kita, kita menjadi kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan. Bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi ketika janji-janji Tuhan itu tercurah bagi saya dan saudara, kita menjadi kesaksian yang hidup untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Apa hubungannya dengan Yosua tadi saudara? Yosua mengalami ini saudara. Yosua juga mengalami kedahsyatan Tuhan. Saudara bayangkan ketika Musa pergi mati meninggalkan, dipanggil Tuhan. Yosua menikmati kedahsyatan Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita juga pagi hari ini juga akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mau menikmati kedahsyatan Tuhan? Saudara bisa bayangkan waktu Musa mati meninggalkan Yosua, Yosua juga gentar untuk memimpin bangsa itu. Karena bangsa itu adalah bangsa yang suka mengeluh, suka memberontak, suka berkelahi. Alkitab berkata dia bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu Yosua takut sehingga berkali-kali dalam Alkitab Yesus Tuhan meneguhkan Yosua dengan berkata gini, jangan engkau tawar hati, jangan engkau gelisah, teruslah berjalan. Ketika engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berkali-kali, karena ada ketakutan di dalam hidup Yosua, bagaimana menghadapi kehidupan di depan kita, kehidupan di depan dia. Bahkan kalau kita lihat, ikuti terus saudara, dia terus menghadapi namanya perjuangan, peperangan demi peperangan dari bangsa-bangsa yang akan memusnahkan mereka. Tetapi Yosua mengalami Tuhan. Yosua mengalami Tuhan, dia menikmati kedahsyatan Tuhan. Dan saya berdoa kedahsyatan Tuhan juga itu terjadi buat saya dan saudara di dalam keluarga saudara. Untuk menikmati itu kita akan baca sekali lagi ayat ini saudara. Yosua pasal 24 ayat 15. Apa rahasia di dalam kedahsyatan Tuhan yang diterima oleh Yosua? Yosua 24 ayat 15. Yang pertama, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya engkau diami. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya garis tebal, saudara, beribadah. Saya percaya begini saudara, Yosua sadar betapa pentingnya itu ibadah. Sehingga berkali-kali dia berkata bahwa saya akan tetap beribadah. Rahasia kedahsyatan yang diterima Yosua, dia tetap beribadah. Saya simpulkan dengan garis besar gini. Ketika kita datang beribadah, bukti bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Kita datang berdoa, bukti karena kita butuh Tuhan. Dalam hidup ini, poin yang pertama yang saya dapat rema dari ayat ini, gini. Mari sadar kita butuh Tuhan. Selama kita tidak sadar kita butuh Tuhan, saudara, kuasa Tuhan itu tidak berbuat lebih dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, saya baik-baik saja, saya terima berkat, saya sehat-sehat.
tetapi ada berkat yang luar biasa yang Alkitab bilang, apa yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Semua orang terima hujan, saudara. Semua terima berkat umum, tetapi berkat khusus yang Tuhan mau beri ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari sadar hari ini kita butuh Tuhan. Kenapa saya katakan sadar? Karena banyak orang tidak sadar, saudara. Dengan kekuatannya dia melangkah. Dia tidak perlu berdoa, dia tidak perlu lagi ibadah. Karena kekuatannya bisa kerjakan itu. Tetapi ketika kita mau sadar hari demi hari, Tuhan, saya butuh Engkau, saya mau melangkah bersamamu Tuhan. Maka hal yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu makin terjadi dalam hidup keluarga saudara. Apapun itu masalahnya, apapun itu tantangannya, apapun pergumulannya. Mungkin penyakit, sakit penyakit stadium akhir. Mungkin keluarga saudara yang rasa-rasanya suami saya sudah keras tidak mau berubah. Keras tidak bisa lagi diubahkan, tidak mau lagi ditegur. Mari percaya, sadar engkau butuhkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita sadar kita membutuhkan Tuhan, maka perkara Allah yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari beribadah kepada Tuhan. Mari beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah apa saudara? Berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Sekian banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Mari koreksi hati kita. Jangan-jangan janji Tuhan itu belum berlaku dalam hidup kita. Karena kita tinggalkan ibadah. Bukan karena ibadahnya, kesadaran kita membutuhkan Tuhan itu bagian yang terpenting. Ketika kita sadar kita butuhkan Tuhan, kita tidak lagi dorong-dorong, ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Kita tidak lagi harus seperti itu. Tetapi karena kita punya kesadaran bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, maka kenyang kita beribadah, kita beribadah, kita beribadah. Tokoh di dalam Alkitab selain Yosua yang menikmati kedahsyatan Tuhan, perlu Tuhan. Saudara ingat Musa, saudara. Musa ketika memimpin bangsa Israel, dia sadar dia membutuhkan Tuhan. Sehingga dia berkata sama Tuhan gini dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah engkau suruh kami pergi. Musa sadar, Musa orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Tetapi Musa tidak menjadikan sesuatu itu kekuatan pribadi dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, saya tetap mau berpegang pada Tuhan. Pokoknya saya tidak mau melangkah kalau bukan Tuhan yang membimbing, kalau bukan Tuhan yang menuntun hidupnya. Jadi Musa juga sadar dia membutuhkan Tuhan. Tokoh yang berikut saudara, Daud, Raja Daud juga sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang berjaga-jaga. Daud juga sadar kalau bukan Tuhan yang membangun apa yang kita sedang bangun hari ini saudara. Kita membangun kebahagiaan keluarga kita. Kalau bukan karena Tuhan yang membimbing, kalau bukan yang Tuhan yang menuntun, kalau bukan Tuhan yang memberikan, semua menjadi sia-sia. Banyak teori dan metode dunia berikan kepada kita taktik dan langkah-langkah untuk hidup bahagia. Tetapi kalau bukan Tuhan yang beri, semuanya sia-sia saudara. Mari sadar saudara membutuhkan Tuhan. Daniel saudara, dia sadar membutuhkan Tuhan. Ketika ada peraturan bahwa dilarang beribadah, pokoknya tidak boleh beribadah. Di dalam negeri ini tidak boleh beribadah. Hanya kepada raja saja boleh beribadah dan minta. Tetapi Daniel tidak gentar. Dia berkata bahwa tetap dia kerjakan sehari 3 kali, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan mengangkat Daniel saudara. Mari sadar kita membutuhkan Tuhan. Seberapa banyak kita, seberapa lama kita ikut Tuhan. Susah untuk kita bisa mengalami Tuhan lebih di dalam keluarga kita kalau kita tidak sadar membutuhkan Tuhan. Mari sadari kita membutuhkan Tuhan. Jangan sampai mata kita tertutup oleh ilah zaman saudara. Ilah zaman itu seperti gini, kesibukan kita membuat kita lupa Tuhan.
Kekayaan kita membuat kita lupa Tuhan. Mata uang yang kita pegang, harta yang kita pegang bisa membuat kita lupa Tuhan. Kita tidak sadar dengan Tuhan. Kita andalkan kekuatan kita sendiri. Jadi jangan tutup mata dengan ilah zaman. Mari sadar. Mari sadar. Alkitab mencatat begini. Iblis pun giat saudara. Iblis pun giat untuk mengarahkan ke saudara. Ke tempat yang membuat saudara terpengaruh. Sehingga saudara tidak sadar akan Tuhan. Tetapi hari ini ingatkan, mari sadar. Kita butuh Tuhan. Aplikasi dalam keluarga saya catat saudara. Dari poin ini apa yang kita aplikasikan di dalam keluarga saudara? Mari ajar dan didik anak kita untuk beribadah. Supaya mereka tahu Tuhanlah yang utama saudara. Satu kali saya waktu SMA kelas 3. Apa yang saya mau bagikan bahwa gini. Orang tua ajar begini saudara. Jangan tinggalkan ibadah. Satu kali kelas 3 SMA ada namanya Eptanas. Ya, ujian akhir sekolah. Eptanas itu adalah ujian akhir nasional. Epta itu ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah itu terdiri dari ujian praktek, olahraga, IPA dan semua yang praktek-praktek. Satu kali saudara ujian praktek ini diadakan di hari Minggu saudara. Saya tanya sama orang tua saya, gimana ini hari Minggu? Tidak bisa, harus ikut. Dia bilang, jangan, tidak boleh, pokok tidak boleh. Satu kali dia bilang, tapi nanti tidak ada nilai, Tuhan kasih nilai. Nanti tidak lulus, Tuhan kasih lulus. Saudara bayangkan saudara, saya jawab sama sekolah saya tidak bisa ikut. Tuh orang tua bilang tidak boleh, tidak boleh. Mungkin bagi orang ini sebagai satu hal terlalu berlebihan. Terlalu terlalu enteng. Tetapi apa yang saya lihat bahwa ketika saya mau kerjakan, Tuhan buka jalan, saya tidak ikut saudara. Orang tua bilang, saya bilang sama orang tua, nanti tidak ada nilai, nggak usah, Tuhan yang kasih nilai. Akhirnya saya tidak ikut saudara, saya juga tidak tahu kapan mau ujian praktek ini terjadi. Tetapi pelajaran yang saya terima begini, mari pegang bahwa Tuhanlah yang utama, mari beribadah. Apapun keadaannya, apapun tantangannya, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap membela kita. Cara Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Jadi aplikasi saya catat gini, mari ajar anak kita untuk terus beribadah supaya mereka dari kecil sadar bahwa pentingnya itu ibadah. Karena kita tadi lihat bahwa ibadah itu mengandung janji. Kita mau terima janji Tuhan, mari beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua saudara, dikatakan begini, Yosua 24 ayat 15 dikatakan, pilihlah kepada mana engkau akan beribadah. Kita sadar bahwa Tuhan itu penting. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi pertanyaannya gini, Alkitab bercatat Yosua bilang pilih. Tuhan tidak pernah maksa kita saudara. Tuhan tidak pernah maksa kita. Saudara masuk surga pun Tuhan tidak pernah paksa saudara masuk surga. Itu keputusan saudara. Masuk neraka pun juga tidak ada keputusan Tuhan. Memang kita yang putuskan mau seperti apa. Tuhan tidak pernah maksa hidup kita. Dan hari ini Tuhan bilang, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Hai bangsa Israel yang aku pimpin, kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori atau kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah. Terserah, pilihlah. Hari ini pilihan di kita saudara, kita mau pilih yang mana. Nah saya catat begini saudara, seringkali dalam hidup ini kekayaan, harta bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kekayaan dan harta bisa jadi berhala dalam hidup kita. Alkitab berkata, di mana hatimu berada, di situ juga, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu, saudara. Mari flashback dalam hidup kita, kalau uang kita mulai menggeser Tuhan dari hidup kita, itu sudah menjadi ilah, saudara. Itu sudah menjadi Allah lain dalam hidup saudara. Ketika harta menjadi yang terpenting dalam hidup kita sehingga menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita, maka itu menjadi ilah dalam hidup kita. Dan itu Tuhan bilang, saya cemburu dengan itu. Tuhan bilang, saya tidak mau kamu itu mengabdi kepada dua Tuhan. Satu kepada aku, satu kepada Mamon. Saya tidak mau. Kau harus pilih hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tuhan sandingkan hidupnya dengan Mamon. Mamon bicara tentang harta, kekayaan, kejayaan, ketenaran. Tuhan tidak mau seperti itu. Pilihlah Alkitab kita. Nah,
Kalau saudara memilih Tuhan, pilihlah Tuhan. Tapi kalau saudara mau jauh daripada Tuhan, itu pilihan saudara. Hati-hati dengan dunia berkata begini, uang adalah segalanya. Pernah dengar saudara? Dengan uang kita bisa lakukan segalanya. Perhatikan, kalau itu menjadi moto hidup saudara, saudara sudah menjadikan uang itu Tuhan dalam hidup saudara. Hati-hati saudara. Saya mau katakan begini, uang bukanlah segalanya, Tuhanlah segalanya. Ingat kasus COVID saudara? Bukankah banyak orang kaya saudara yang tetap tidak bisa beli nyawa? Sekian banyak tabung oksigen ditempatkan di rumahnya untuk menyelamatkan hidupnya, tidak bisa selamat karena Tuhan yang memberikan nyawa. Ini masih tegas sekali kita ingat itu kejadian itu saudara. Dan sekalipun saudara punya uang begitu banyak, bisa beli makanan enak terenak di dunia. Orang bilang makanan sultan. Tapi rasa enak di lidah itu Tuhan yang kasih. Saudara mungkin bisa beli king coil yang paling baik di dunia, tetapi tidur yang nyenyak Tuhan yang kasih. Jadi bukan uanglah segalanya, Tuhanlah segalanya. Amin. Jadi mari pilihlah Tuhan dalam hidup saudara, jangan pilih yang lain saudara. Nah, aplikasi di dalam keluarga saudara, mari ajar dan tetap memilih. Mari ajar anak kita, keluarga kita, istri kita, siapapun tetap memilih Tuhan. Saya kasih contoh sama anak saya ketika terima berkat dari papinya, entah itu beri sepatu, baju atau apapun dari orang tua, kita sebagai orang tua. Saya ajar gini, jangan terima kasih sama kami. Boleh, tapi setelah Tuhan. Terima kasih dulu sama Tuhan, baru terima kasih papi mami. Jadi sampai hari ini kalau kami berikan sesuatu, dia jawab terima kasih Tuhan, terima kasih papi mami. Dari kecil mungkin sepele saudara kita ajar kepada anak kita. Tetapi tumbuh besar dia akan sadar bahwa Tuhanlah yang terpenting dalam hidupnya. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan bekal yang dia bawa sampai pada masa tuanya nanti saudara. Jadi dari pembacaan kita tentang Yosua ini, yang pertama tadi mari kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Mari tiap hari kita sadar, Tuhan saya butuh Engkau, tuntun aku, saya butuh Engkau, saya butuh Engkau. Kekuatan kita terbatas saudara. Alkitab berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mau berbahagia, keluarga saudara mau berbahagia, mari sadar bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Yang kedua, jangan engkau salah pilih saudara, pilihlah Tuhan. Jangan hartamu menggeser Tuhan dari hidupmu, jangan uangmu itu menggeser Tuhan dari hidupmu. Baru tersenggol sedikit mobil saudara, rasanya mau kiamat saudara, rasanya marah begitu besar. Tetapi itu sementara, apakah Tuhan tidak sanggup ganti? Biarpun reot, pasti Tuhan bisa ganti. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi pilihlah Tuhanmu yang benar saudara. Dan yang terakhir saudara, Yosua, masih dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Rahasia untuk mengalami kedahsyatan Tuhan tadi yang pertama mari sadar, terus yang kedua mari tetap memilih Tuhan, dan yang terakhir dikatakan begini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain begini, Yosua kenal Tuhannya. Tidak mungkin saudara mau menikah dengan orang yang saudara tidak kenal. Tetapi diambil keputusan, aku tetap beribadah kepada Tuhan karena aku kenal Dia. Saudara, mari kenal Tuhan. Tidak berhenti sampai kita sadar membutuhkan Tuhan, tidak berhenti sampai kita memilih Tuhan kita yang benar, tetapi mari lebih dalam kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan lebih dalam, apapun tantangan persoalannya, Tuhan jawab doaku, Tuhan tidak jawab doaku, yang ku tahu Tuhan tetap ada bagiku. Tetap cinta Tuhan saudara. Kalau saudara kenal Tuhan saudara, saudara pasti kuat. Alkitab begini dalam Daniel bilang gini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Amin. Akan tetap kuat dan bertindak. Ini kata firman, ini janji firman. Ketika saudara kenal Dia, mungkin hari ini saudara yang sudah bertahun-tahun berdoa, Tuhan tolong, dan Tuhan belum jawab.
Kalau saudara kenal dia, pasti saudara mengerti bahwa rancangan Tuhan tetap yang terbaik buat hidup saya. Rancangan Tuhan tetap terbaik dalam hidup saudara. Kita tidak tahu apa duka yang saudara alami hari ini. Mari percaya, Dia Tuhan tetap menyertai hidup saudara. Dia Tuhan yang menghibur saudara. Dia Tuhan yang menuntun hidup saudara. Ketika saudara kenal Dia lebih dalam lagi, saudara. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lebih dalam gini? Jangan kita kejar berkat-Nya, tapi kejar pribadinya. Satu kali Yesus berkata gini dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dia kasih melek, dia kasih terbuka mata orang bangsa itu, saudara. Dia katakan begini, saya bacakan buat saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mulai waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Kalau tujuan akhir kita cari Tuhan hanya untuk berkat, ini bisa tergenapi dalam hidup kita, bahwa murid-murid ketika tahu bahwa Yesus mengungkapkan dirinya, "Sayalah roti hidup," jangan mau kau kejar itu. Kamu memang kejar, cari aku bukan karena tanda-tanda yang kuberikan, bukan karena pribadiku yang kau cari, tetapi karena engkau makan roti sampai kenyang. Itu yang kau cari. Tetapi kalau engkau cari pribadiku, engkau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi, saudara. Nah, haus dan lapar seperti apa yang hari ini kita rindukan dalam hidup kita? Kita lapar dan haus buat keluarga kita bahagia, mari cari Tuhan. Kita lapar dan haus akan Tuhan, buat sukacita Tuhan mengalir dalam keluarga kita, mari cari Tuhan. Jangan cari kejar berkat-Nya. Kalau kita cari berkat-Nya ini, murid-murid mulai mengundurkan Dia dan tidak lagi mengikut Dia. Bukankah hari ini banyak pelayan Tuhan, banyak pendeta, banyak orang yang menginjil, akhirnya mengundurkan diri karena doanya belum dijawab, karena pergumulannya tidak ditolong, karena satu dan lain hal. Tetapi ketika kita cari pribadinya, kita dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata segala sesuatu Dia lakukan yang terbaik buat kita. Kau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi. Amin. Lapar dan haus ini luas, saudara. Luas sekali pengertiannya. Lapar dan haus seperti apa? Mungkin hari ini ekonomimu lagi lapar dan haus, tapi bagi Tuhan kau tidak akan haus dan lapar lagi ketika engkau kenal Dia. Karena gini, kondisi eksternal di luar kita tidak mempengaruhi kita di dalam. Karena yang di dalam ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi mari kenal Tuhan lebih dalam. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan lebih dalam juga? Mari baca firman Tuhan, kenali Dia. Kalau kita mau kenalan dengan seseorang, pasti kita cari nomornya, ya kita cari apa kesukaan dia. Nah, kita bilang kesukaanku begini, barang siapa yang melakukan kebenaran firman-Ku, maka aku mengenal dia. Orang yang mengenal aku adalah orang yang melakukan perintah-perintah-Ku. Jadi mari kenal Tuhan. Tidak cukup kita sampai sadar, tidak cukup kita memilih Tuhan hari ini, tetapi mari kita terus sadar, mari kita terus mengerti, mari miliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam, sehingga ketika situasi dan tantangan itu boleh menerpa kita, yang kita tahu Dia Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Yesus berkata begini, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kekuatan kepadamu. Marilah ketok pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu." Nah, seringkali kalau kita bertamu ke rumah orang, saudara, ketika kita ketok pintu, kita berharap mau langsung terbuka, betul gak, saudara? Nah, kalau kita kenal Tuhan, ketika kita ketok pintu, saudara, terserah yang punya rumah, kapan dia mau buka, saudara. Yang penting sekarang bagaimana kita punya rasa hormat sama Dia yang akan buka pintu, rasa kagum kepada Dia yang buka pintu. Nah, Allah kita juga seperti itu, saudara.
bukan apa yang Tuhan mau buka, tetapi mari percaya bahwa waktu Tuhan ketika dia buka kita sudah siap saudara. Karena Tuhan lebih sayang pribadi kita. Ketika dia berikan apa yang kita mau, adakah kita mau tetap bergantung sama dia? Adakah kita tetap melekat sama dia? Karena dia yang paling tahu kita. Jangan sampai dia berikan, dia jawab, justru semakin kita jauh dari Tuhan. Tuhan mati buat kita saudara, dia bayar dengan harga yang begitu mahal. Hanya karena persoalan berkat kita jauh dari dia, Tuhan tidak mau. Oleh karena itu mari perbesar kapasitas hati kita untuk menerima segala keadaan. Bagaimana caranya? Kita kenal dia lebih dalam lagi. Amin. Ketika kita kenal dia, kita bisa berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Entah itu apapun yang kita alami, kalau kita tahu bahwa Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu baik, entah itu buruk. Yang ku tahu Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidupku. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang berikan kekuatan kepadaku. Itulah perkataan Paulus juga saudara, karena dia mengenal Tuhannya. Jadi mari terus mengenal Tuhan. Mari terus kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Satu ayat terakhir saudara, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan saudara. Alkitab mencatat, memberikan kita janji dan kepastian. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Keluargaku adalah rancangan damai sejahtera. Istri yang Tuhan beri adalah rancangan damai sejahtera. Dan saya percaya semua itu bisa kita selami, bisa kita lalui. Karena kita tahu dia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Rancangannya itu indah. Mungkin hari ini saudara mengalami duka yang dalam. Saudara hari ini mengalami sesuatu pergumulan yang terlalu berat. Mari percaya tetap Tuhanlah punya rancangan bagiku. Dan rancangan itu terbaik bagiku. Dan ku tahu ada masa depan bagiku. Sebab itulah janjimu bagiku. Itulah Tuhan kita, dahsyat Tuhan kita saudara. Dahsyat. Itulah Allah kita. Jadi 3 hal yang kita belajar hari ini. Ketika kita mau mengalami kedahsyatan Tuhan seperti Yosua mengalami kedahsyatan Tuhan, mari saudara sadari kita membutuhkan Tuhan. Mari kita sadari hari lepas hari, kita sadari saya butuh Tuhan. Ketika saudara butuh Tuhan, saudara pasti beribadah. Ketika saudara butuh Tuhan, pasti saudara akan cari dia. Yang kedua saudara, jangan sampai kita salah pilih. Kita pilih Allah lain, tetapi mari pilihlah Allah di dalam keluarga kita. Maka saya percaya Tuhan yang bergerak jadi pemenang dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mari kenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita tidak kenal Tuhan lebih dalam, kita bisa kecewa. Tetapi kalau kita kenal Tuhan lebih dalam, apapun segala tantangan yang kita hadapi, yang kita tahu dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Haleluya, inilah firman Tuhan yang singkat biarlah memberkati saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri.